Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan trigonometri. Sebuah pesawat dikendalikan oleh seorang pilot yang menempati ruang kendali pesawat atau kokpit. Ruangan tersebut berisi alat-alat canggih penunjang penerbangan. Alat-alat tersebut membantu pilot menjaga arah dan ketinggian pesawat. Salah satu alat ini berfungsi memberikan informasi berapa derajat pesawat naik dalam lintasan terbangnya. Besar derajat yang dimaksud adalah besar sudut yang terbentuk antara garis arah pesawat dan garis cakrawala. Kaitannya dengan besar sudut ataupun sisi atau garis, maka terdapat ilmu yang mempelajarinya, yaitu trigonometri. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di samping. Sebuah tangga bersandar pada tembok. Antara tangga dan alas atau lantai itu membentuk sudut tertentu. Begitu juga antara tangga dan tembok. Jika kalian perhatikan, kedudukan antara tangga, lantai, dan tembok itu membentuk segitiga siku-siku. Pada segitiga tersebut, kita akan mempelajari konsep dasar sudut dan perbandingan trigonometri. Sebelumnya, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon atau 3 sudut dan metron mengukur. Sehingga trigonometri itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari ilmu ukur sisi dan sudut suatu segitiga. Dalam hal ini adalah segitiga siku-siku. Sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi atau putaran dari sisi awal atau initial side ke sisi akhir atau terminal slide. Setiap arah putaran dalam sudut itu memiliki makna. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah jarum jam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Jika ini adalah sisi awal dan ini adalah sisi akhir, maka sudut yang berlawanan arah dengan jarum jam merupakan sudut positif. Sedangkan sudut yang searah dengan jarum jam itu adalah sudut negatif. Pada segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku, sisi miring akan selalu tetap, yaitu sisi yang di depan sudut siku-siku. Jika ada segitiga siku-siku, ini merupakan sudut siku-siku, maka sisi yang tepat berada di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring. Tetapi sisi depan dan sisi samping tidak sama, tergantung dari sudut mana yang ditanyakan. Nah, jika dilihat dari sudut alfa, maka sisi depan adalah sisi yang tepat di depan sudut alfa. Jika dilihat dari sudut beta, maka sisi depan adalah sisi yang tepat di depan sudut beta.
Jadi, untuk sisi miring, baik dilihat dari sudut alfa maupun sudut beta, itu letaknya sama. Ini, jika di sini sudut alfa, di sini sudut beta, maka sisi miring itu selalu sama. Tetapi, sisi depan dan sisi samping itu akan berbeda, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Jika kita melihat dari sudut alfa, maka ini adalah sisi depan, karena sisi yang berada tepat di depan sudut alfa. Dan sisi sampingnya adalah sisi yang berada tepat di samping sudut alfa. Kemudian jika kita melihat dari sudut beta, maka ini adalah sisi depan. Jadi sisi depannya adalah sisi yang tepat berada di depan sudut beta. Sedangkan sisi samping adalah sisi yang tepat berada di samping sudut beta. Ada 6 perbandingan trigonometri. Di antaranya yaitu sinus disingkat menjadi sin. Kosinus itu adalah cos. Tangen disingkat menjadi tan. Kotangen disingkat menjadi kot, dan sekan disingkat menjadi sek, dan kosekan disingkat menjadi CSC. Ya. Jadi ada 6 perbandingan trigonometri. Keenam perbandingan trigonometri inilah yang akan kita pelajari sepanjang mempelajari trigonometri. Kemudian, jika kita mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, jika kita melihat dari sudut alfa, yang akan kita cari adalah perbandingan trigonometri pada sudut alfa. Maka kita akan mencari namanya sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kot alfa. Nah, untuk mencari sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring. Ini sisi depan per sisi miring. Sedangkan cos alfa itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Tan alfa itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Untuk lebih mengingatnya, kalian bisa melihat atau membaca yang dilingkari saja. Sehingga sin demi. Artinya, sin itu adalah depan per miring. Cos sami, cos adalah samping per miring, sedangkan tan desa adalah depan per samping. Nah, setelah kalian mengetahui nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa, maka untuk kosekan, sekan, dan kot alfa itu bisa dicari dengan menggunakan rumus berikut ini. Kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Dan kot alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Begitu juga jika kita melihatnya dari sudut beta. Maka sudut beta diperoleh sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut beta. Ini sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Rumusnya sama. Untuk mencari sin, cos, tan, beta itu menggunakan sin demi, cos sami, dan tan desa. Begitu juga untuk kosekan, sekan, dan kot beta itu juga menggunakan kosekan beta adalah 1 per sin beta, sekan beta 1 per cos beta, dan kot beta adalah 1 per tan beta. Jadi, intinya yang kalian harus tahu adalah sin, cos, dan tan. Kalau untuk kosekan, sekan, dan kot, itu kalian bisa tahu setelah mengetahui sin, cos, dan tan. Nah, yang kalian harus ingat adalah sin demi, cos sami, dan tan desa. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh berikut ini. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri
dari sudut alfa pada segitiga ABC dengan siku-siku di B dan sudut beta. Jadi, ada segitiga ABC, siku-siku di B, dengan panjang AC 13 dan panjang AB 5 cm. Kemudian titik A ini adalah sudut alfa dan ini adalah sudut beta. Nah, dari soal itu tidak diketahui berapa panjang BC, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu sisi BC ini menggunakan teorema Pythagoras. Panjang BC itu sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang dengan AB kuadrat, di mana panjang AC adalah 13 dan panjang AB-nya adalah 5. Sehingga BC sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, atau 169 dikurang 25. Sama dengan akar dari 144. Maka panjang BC adalah 12 cm. Panjang BC adalah 12. Nah, sekarang kita akan mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Berarti yang harus kita cari adalah mulai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, ingat, jika kita melihatnya dari sudut alfa, maka sisi depan adalah 12. Ini adalah depan, 12-nya adalah depan, sedangkan 5 cm ini adalah sisi samping. Dan untuk sisi miringnya adalah 13 cm. Jadi, jika kita mau mencari sin alfa, maka ingat sin demi. Depan, miring. Depannya 12, miringnya adalah 13. Maka sin alfanya adalah 12/13. Sehingga untuk cos alfa adalah kosami samping miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Sehingga menjadi ini tadi 12/13. Kosami samping miring 5/13. Tan alfa itu adalah tandesa, depan per samping. Depan 12, samping 5, sehingga tan alfanya adalah 12/5. Untuk kosekan, sekan, dan kot, karena kita sudah mengetahui nilai sin, cos, dan tan, maka untuk mencari kosekan alfa itu sama dengan 1/sin alfa. 1/sin alfa. Nah, sin alfa itu sama dengan 12/13, maka 1/12/13. Atau, jika kita dikalikan secara terbalik, maka akan 1 dikali 13/12. Sehingga akan sama dengan 13/12. Nah, pada intinya, kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa. Jika sin alfa 12/13, maka kosekannya adalah 13/12. Sehingga kosekannya adalah 13/12. Sedangkan sekan alfa itu juga berarti kebalikan dari cos alfa, yaitu 13/5. Cot alfa juga kebalikan dari tan alfa, berarti 5/12. Kemudian, jika kita melihat dari sudut beta, maka sisi depan itu bukan lagi 12, tetapi 5. 5 ini adalah sisi depan jika kita melihat dari sudut beta. Kemudian 12 ini adalah sisi samping. Nah, sedangkan miringnya tetap yaitu 13. Maka untuk sin beta, sin demi depan miring 12 sin demi ya, depan miring 5/13. Nih, 5/13.
Kemudian cos beta, cosami, samping per miring. Samping 12/13. 12/13. Kemudian untuk tan beta adalah tan desa depan per samping, yaitu 12/15. Nah, untuk kosekan beta itu kebalikan dari sin beta, yaitu 13/5. Sekan beta kebalikan dari cos beta, 13/12. Cot beta kebalikan dari tan beta, yaitu 12/5. Cukup mudah, bukan? Nah, kemudian kita akan melanjutkan tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tentukan nilai sin, cos, dan tan untuk sudut P dan R pada setiap segitiga siku-siku di bawah ini. Kemudian nyatakan jawabanmu dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, ada dua, yaitu ada yang A, sudut segitiga siku-siku A dan segitiga siku-siku B. Kemudian, soal yang kedua, pada suatu segitiga siku-siku ABC dengan sudut B 90 derajat, panjang AB-nya 24 cm dan panjang BC-nya 7 cm, maka hitunglah nilai sin A dan cos A, kemudian sin C, cos C, dan tan C. Ya. Nah, ini juga ada aplikasi trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Seorang pilot itu harus sangat teliti menerbangkan pesawat yang memiliki tubuh panjang. Pada saat pesawat tinggal landas, pilot tidak boleh menaikkan sudut angkat pesawat lebih dari 3 derajat per detik. Jika dilanggar, maka ekor pesawat dapat bergesekan dengan landasan pacu. Demikianlah materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat untuk belajar matematika. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.